JD Lovers, kembali lagi di channel Analisa Saham JD bersama saya Master JD. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kejatuhan IHSG selama 1 minggu terakhir ini ya. Ini kita kasih judul IHSG bawa belur. Nah, kita harus gimana nih? Nah, kalau kita lihat IHSG selama 1 minggu terakhir emang turun terus. Saya yakin banyak yang frustasi ya, banyak yang kaget, banyak yang bingung apa harus kita lakukan. Nah, dalam episode kali ini kita akan coba mengulas apa yang harus kita lakukan ketika IHSG sedang turun seperti ini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa juga di subscribe channel kita bagi yang belum. Dan kita juga ada IG kita di panencuan.id, bisa di follow ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas IHSG lebih lanjut, kita bakal lihat selama seminggu ini kita bisa review bahwa IHSG turun terus ya. Kita lihat sini ada 7 candle ya, 7 candle yang merah. Dan kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir ini merah terus, nggak ada yang hijau. Selama 1 minggu bahkan udah turun minus 7,05%. Bahkan kemarin kalau secara bulanan kita lihat di sini udah minus 1,95%. Di sini kita lihat bahwa Januari efek hanya berjalan di pertengahan bulan ya, hanya dari awal bulan Januari sampai pada tanggal 13. Nah, setelah itu kemudian IHSG terus mengalami penurunan hingga mencapai puncak di tanggal 29 kemarin. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hal ini udah saya prediksikan ya, di video-video sebelumnya. Nanti kalian kalau yang belum nonton bisa lihat, dicari di channel ini dengan judul 2021 akan mengulang kejadian 2020. Jadi saya sudah memberikan prediksi dan juga warning pada kita semua. Sebenarnya ini bukan satu hal yang mengejutkan. Nah, mungkin kalau berikutnya kita akan coba nonton dulu ya cuplikan dari video yang saya maksud. Kita lihat IHSG kita ini adalah awal 2019 ke 2020 ya. Jadi akhir ya, di sini ada dari akhir 2019 sampai 2020. Di sini kita lihat juga mengalami pola yang sebenarnya hampir mirip, yaitu pada akhir Desember kemarin itu malah ditutup turun. Kemudian awal Januari yang diperkirakan bakal menjadi Januari efek hanya berlangsung hanya 2 hari, dan kemudian IHSG terus turun sehingga mencapai puncaknya di Maret kemarin. Nah, ini yang kita harus perhatikan bahwa level MA20 yang harus dijaga ya. Jadi ketika IHSG jebol MA20, nah ini bakal menjadi satu warning buat kita semua bahwa kemungkinan tren bakal berubah. Nah, di 2020 ini kita juga lihat pola yang sama hampir kelihatan lagi ya. Ketika IHSG tidak mampu menembus high dia kemarin di 6.200, nah IHSG di sini di akhir tahun mulai turun. Nah, mulai turun di sini dia mulai menyentuh angka MA20 ya. Mulai menyentuh indikator moving average MA20. Nah, ini bakal menjadi warning buat kita. Ini ada di level 59. Nah, apakah level MA520? Nah, kalau ini jebol, maka ini ada peluang ini untuk turun ke bawah ya. Nah, ini kita bakal perhatikan, bakal menjadi sinyal lagi buat kita untuk berjaga-jaga ke depannya. Apakah IHSG kita mampu bertahan atau bakal jebol di MA20 dia. Nah, maka jadi MA20 menjadi sinyal untuk kita untuk exit atau kembali masuk ke market. Nah, secara monthly kita lihat IHSG di sini ada pola ya. Di sini namanya pola broadening triangle atau megaphone ya. Nah, di sini saya sudah mention ya, pola megaphone atau broadening triangle ini. Broadening triangle atau megaphone. Nah, ini adalah pola di mana akan terjadi volatilitas yang besar. Jadi ketika harga naik, ini membuat namanya, ini seolah-olah ini udah break high, tapi ini membuat namanya bull trap ya. Kemudian dia break lagi di sini, kemudian ini balik mantul lagi. Begitu juga ketika dia turun, ini bikin new low, kemudian bikin nama low bear trap ya, dia turun, kemudian dia mantul lagi, dia naik ke atas, kemudian dia mantul lagi ke bawah, seperti itu. Jadi dia bergerak dalam satu range yang cukup besar. Nah, ini adalah satu pola yang cukup ekstrim ya. Nah, jadi kalau kita lihat
di sini, maka dia mungkin ada peluang kalau dia bakal naik. Ya, di sini. Kalau dia naik, dia bakal naik ke sini, mungkin bisa menembus yang kemarin. Tapi karena ini adalah bull trap, kemudian dia akan turun lagi ke sini, ke bawah ke sini. Baru kemudian dia akan naik lagi seperti itu. Nah, ini adalah satu pergerakan yang cukup ekstrim yang bakal terjadi di tahun 2021. Ya, ini makanya saya katakan kenapa 2021 akan menjadi sebuah roller coaster, karena pergerakan 2021 ini adalah pergerakan yang bakal volatilitas cukup tinggi, ya. Nah, di situ saya udah ngomongin bahwa kita berada dalam tren yang sangat volatile, ya, sangat roller coaster sekali pergerakannya, volatilitas tinggi, di mana kita berada dalam pola Broadening Triangle atau megaphone ini, megaphone pattern, di mana dia akan naik ke atas dulu, kemudian dia bakal turun ke bawah, kemudian mantul lagi dalam range yang cukup besar. Nah, kita akan lihat di video berikutnya. Di sini bakal lebih jelas lagi dikatakan level-level harganya. Mungkin rekan-rekan trader sekarang boleh waspada, ya, boleh mengambil posisi untuk take profit. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara astrologi juga pada tanggal 13 Januari nanti itu bakal menjadi puncak, kelihatan bakal jadi puncak peak IHSG, karena kita lihat. Nah, di sini saya juga udah mention tanggal 13 akan menjadi puncak IHSG, ya, dan itu memang terjadi tanggal 13 IHSG sampai puncak dan kemudian langsung turun. Mars akan square dengan Saturnus, ya. Ini saya nggak akan jelasin lebih detail, tapi di situ akan terjadi satu posisi di mana Mars akan square dengan Saturn, kemudian juga akan ada di full moon di tanggal 13, sehingga besar potensi akan terjadi koreksi di Mars. Atau boleh dikatakan bahwa tanggal 13 akan menjadi puncak dari kenaikan harga, ya, sebelum dia bakal nyampe koreksi. Nah, biasanya hal ini akan terjadi bisa mendekati plus minus 1 hari, ya. Jadi kalau mungkin tanggal 13 biasanya mungkin pas 13 itu dia akan langsung menuju puncak, maka besoknya 14 dia bakal koreksi, atau bisa juga. Oke, nah itu tadi kita udah lihat apa yang yang udah saya kasih peringatan buat teman-teman sekalian, ya, pada viewer, bahwa pada tanggal 13 akan menjadi puncak IHSG sebelum dia bakal turun lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya kita udah diberikan warning, ya, tapi kalau tidak diikuti, nah kalau malah diabaikan, nah kita bakal berada dalam situasi yang parah seperti sekarang. Nah, mungkin teman-teman kalau yang bagi belum subscribe bisa subscribe, dan mungkin kalau ada teman-teman lain yang belum kenal channel ini bisa di-share video ini biar mereka juga tidak terjebak dalam situasi yang sama ke depannya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke depannya IHSG mau seperti apa, kita lihat roadmap perjalanan IHSG. Di sini ada pola, ya, kita lihat ada kemungkinan bentuk pola namanya head and shoulder. Head and shoulder itu, nah kemudian di sini kita lihat ada gap ya di 5.800, ya. Nah, ini kemungkinan semoga ini menjadi area support IHSG selanjutnya. Dan kalau kita lihat tanggal 29 kemarin, semoga itu menjadi bottomnya IHSG, ya, bottom sementara, ya, bukan bottom yang kuat, tapi kita harapkan ini menjadi bottom yang sementara sebelum dia bakal mantul lagi. Nah, kalau kita lihat di bulan Februari nanti, itu tanggal 5 Februari itu ada pengumuman GDP kuartal 4. Nah, diharapkan ini bakal menjadi boost, ya, bakal menjadi katalis yang bakal mengangkat IHSG kita untuk naik. Nah, saya perkirakan IHSG kita mungkin bakal naik maksimum sampai puncaknya pada tanggal 11, ya. Sebenarnya sih tanggal 12, tapi karena tanggal 12 itu kalender merah, maka dimundurin 1 hari, itu tanggal 11. Jadi mungkin juga berita ini juga jadi salah satu katalis positif. Kita harapkan nanti kalau GDP kita membaik, udah bisa plus, maka diharapkan IHSG kita bakal rebound, naik, dan bakal lanjut naik terus sampai
mendekati tanggal 11 ya. Nah, setelah tanggal 11, nah mungkin itu hati-hati karena IHSG mungkin dengan ini puncaknya saya perkirakan di level 6.150-an sampai 6.200, yaitu kita lihat di angka di garis MA20 ya. MA20 menjadi resisten IHSG berikutnya. Nanti kita lihat apakah IHSG mampu menembus MA20 apa enggak. Tapi kalau nggak mampu menembus MA20, maka confirm ini bakal turun ke bawah. Melanjutkan pola ini head and shoulder ini. Kalau dia break neckline ini, maka ini bakal turun parah hingga menyentuh ke 5.390 atau 5.400-an. Nah, ini kemungkinan bakal berlanjut turun hingga sampai akhir bulan, yaitu sampai tanggal 27. Nah, ini adalah peta perjalanan IHSG yang mungkin teman-teman harus waspada dan harus perhatikan gitu ya. Nah, ini seperti yang di awal dikatakan, apa harus kita lakukan ya. Kalau kita udah tahu seperti itu, kita udah lihat kondisi IHSG seperti apa, kita lihat petanya perjalanan seperti apa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama tentu saja teman-teman, apapun terjadi harus tetap tenang ya. Kita harus tetap tenang. Mungkin bisa meditasi, bisa relax ya, bisa menenangkan diri. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Kita akan gampang panik, sehingga itu malah akan memperburuk trading kita selanjutnya. Jadi kita harapkan kita tetap tenang walaupun apapun terjadi, karena kita udah tahu petanya seperti apa, kayak kita tahu bakal nanti pasti akan ada rebound. Nah, yang kedua, mungkin buat rekan-rekan trader sekalian bisa ketahui bahwa stok itu bergerak dalam siklus ya, jadi tidak selalu bergerak dalam satu garis lurus. Jadi mungkin trader yang generasi kolonial generasi zaman corona mungkin berpikiran, wah, saham ini lagi naik nih sejak bulan November, naik terus, sehingga mereka melakukan pembelian secara masif, bahkan secara tanpa memperhitungkan money management, dan akibatnya mereka nyangkut di pucuk gitu. Nah, itu yang menyebabkan IHSG kita kemarin ini langsung mengalami penurunan yang sangat tajam karena ada beberapa yang kita kena margin call. Nah, jadi kita harus tahu bahwa saham itu tidak selalu bergerak dalam satu garis lurus, tapi selalu bergerak dalam siklus. Nah, sekarang ini kita berada dalam siklus yang dikatakan dalam siklus bearish ya, bearish jangka menengah ya, jangka pendek ataupun jangka menengah. Karena kalau kita lihat long termnya, emang IHSG emang masih bagus, masih bergerak ke atas, tapi untuk mencapai ke atas tersebut, untuk mencapai target misalnya katakanlah 6.800 atau 7.000 yang sering kita dengar di analis yang di manapun itu, yang di TV, yang di mana. Nah, kita tahu bahwa IHSG itu tidak selalu bergerak naik lurus ke atas, tapi bakal ada pergerakan naik turunnya. Dan seperti yang saya ucapkan di video yang sebelumnya, bahwa tahun 2021 ini kita akan bergerak dalam range volatility yang sangat besar, yaitu fluktuatifnya cukup besar, range-nya cukup lebar. Nah, kalau kita lihat kemarin kita sempat mencapai 6.500, kemudian sekarang udah mencapai 58 sekian, berarti itu udah range-nya udah sekitar 700 lebih ya, 700 sampai 800 poin. Nah, bukan tidak mungkin nanti range-nya akan melebar sampai misalnya 1000 poin. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan kalau kita belinya di pucuk dan nyangkutnya seperti itu, dan dengan range yang sangat lebar, maka dapat dipastikan tanpa money management yang benar, pasti kita akan belur dihajar oleh market. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya margin call. Nah, seperti kita tahu, penyebab penurunan kemarin juga karena adanya margin call oleh beberapa sekuritas ya, terhadap trader-trader yang menggunakan fasilitas pendanaan margin call ya, pendanaan secara margin, rekening margin maupun trading limit. Nah, diharapkan bahwa setiap bagi kita yang masih baru, yang masih pemula, harap jangan menggunakan margin ya. Mungkin sebaiknya kita menggunakan dana yang ada, dan termasuk juga margin di sini adalah kita mencari pinjaman dari luar gitu ya. Mungkin pakai uang arisan, uang arisan, uang dana kebutuhan dapur, kemudian pinjaman online, dan pinjaman-pinjaman lain yang
sehingga itu bakal mempengaruhi psikologi trading kita. Nah, ketika psikologi trading kita terpengaruh dan kemudian ketika market turun, otomatis gelombang jualannya akan semakin besar gitu. Jadi sangat disarankan bahwa jangan pernah menggunakan margin, jangan menggunakan pinjaman apapun gitu. Tapi gunakanlah uang yang dingin yang kita punya sehingga kita bisa transaksi bisa lebih tenang dan lebih leluasa. Nah, berikutnya tentu kita harus punya namanya trading plan ya. Oke, kalau Benjamin Franklin katakan if you fail to plan, you are planning to fail. Ya, jadi kalau kamu gagal membuat sebuah rencana, berarti kamu udah merencanakan untuk gagal di depan gitu. Jadi kita harus punya trading plan. Trading plan itu seperti apa? Ya, kita harus tahu kita mau masuknya berapa, kemudian sahamnya kayak gimana, jumlahnya berapa banyak, berapa lot. Kemudian kalau turun, apa harus kita lakukan? Apa kita average down atau kita cut loss? Kalau cut loss di harga berapa? Dan kalau harganya naik, apa yang kita lakukan? Bakal melakukan average up atau kita bakal take profit? Nah, semuanya itu ada dalam trading plan yang kita susun. Semuanya harus dibikin secara matang supaya ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, kita bisa melakukan tindakan yang seperlunya. Kita bisa melakukan cut loss dan ataupun melakukan take profit gitu. Jadi kita harus betul-betul memiliki rencana yang matang supaya kita jangan sekedar ikut-ikutan di bursa, sekedar ikut-ikutan beli orang mempom saham ini kita ikutan beli gitu. Padahal kita tidak tahu saham ini kayak gimana, kondisinya seperti apa, teknikalnya chartnya seperti apa gitu. Nah, hendaknya kita bisa memiliki trading plan yang di depan gitu ya. Nah, berikutnya kalau udah nyangkut gimana? Nah, kalau kita udah nyangkut di pucuk ini, nah ini kita harus evaluasi lagi kita punya saham. Apakah saham kita itu termasuk saham gorengan atau saham yang udah naiknya terlalu tinggi atau fundamentalnya tidak bagus atau fundamentalnya cukup bagus gitu. Nah, itu case-nya bakal berbeda satu demi satu itu pasti akan beda gitu. Tiap orang pasti case-nya beda-beda. Tapi secara general dapat dikatakan kalau emang sahamnya saham gorengan udah pasti kita harus rela cut loss ya. Kita harus cut loss, jadikan itu pelajaran bagi kita bahwa supaya kita tidak bisa lebih disiplin lagi dan tidak menyentuh saham-saham gorengan kalau memang kita belum waktunya atau belum memiliki skill untuk bermain di saham gorengan gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa itu sahamnya memiliki fundamental yang bagus, kayak mungkin sahamnya kayak BRI atau saham apapun lah yang mungkin fundamental yang bagus, nah mungkin kita bisa melihat support terdekatnya yang di mana kita bisa melakukan averaging kalau masih ada dana, atau kalau kita lihat nanti ada pantulan, seperti kita tahu tadi ada kemungkinan bakal ada rebound lagi IHSG. Nah, manfaatkanlah rebound tadi untuk supaya kita bisa keluar dari saham yang nyangkut itu. Supaya apa? Ketika nanti market turun lagi, kita punya cash untuk bisa membeli lagi saham yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itu solusi yang bisa saya berikan bagi teman-teman yang nyangkut di harga pucuk ya, yang bagian masuk tim pucuk. Nah, oke, demikian dulu edisi kali ini video kita kali ini. Bagi yang udah nonton, jangan lupa like-nya dan share videonya supaya makin banyak orang-orang yang bisa dapatkan informasi dan mungkin bisa terlepas dari problema yang sering terulang, yang sering dialami oleh banyak orang gitu ya. Dengan kita berbagi, berarti kita udah bisa membantu orang-orang lain supaya mereka tidak mengalami nasib yang sama seperti kita, seperti itu. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di edisi video berikutnya. Happy cuan dan sehat selalu.